Halo, jumpa lagi dengan kontemplasi Jaya Sakti TV ya, dengan Lian Lubis ya. Saya sedang menunggu sahabat saya, seorang petani. Sekarang dia sedang di gunung, di suatu perkebunan, hamparan perkebunan kopi. Ya, mungkin agak siang dia baru sampai di sini untuk kita sama-sama bicara tentang seluk-beluk dan suka dukanya sebagai petani dan mengolah lahan pertanian. Ya bro, ini udah ada nih Wadun nih. Wadun dari mana aja saya cari-cari. Kebun. Kebun. Iya. Emang masih ada kebunnya? Iya ada. Uh, Wadun ini umurnya berapa? Ya 73-an lah. 73-an ya? Iya. 73? Serius? Iya. Waduh. Wadun bertani sejak kapan nih? Bertani. Waktu mulai bertani gitu. Iya. Ya tahun 35 juga udah bertani. Tahun 35? Iya. Kan umurnya baru 70. Iya 70. Oh 75 kali ya, tahun 75. Iya kan kalau mulai bertani, mau bertani mulai bertani saya udah bisa bertani gitu. Ya udah umur 30 tahun juga udah. Oh, umur 30 tahun, udah bukan tahun 35. Ya, saya salah denger. Udah bisa bertani. Iya. Jadi Pak Wadun mulai bertani itu di usia 30 tahunan. Iya ya. Jadi sekarang udah sekitar 35 tahun. 40 tahun ya. Iya lebih. Sekitar 40 tahun lebih lah. Ya. Berarti umurnya bukan 75 ya. Bukan 73 lebih kayaknya. Wadun pernah ganti-ganti profesi nggak? Jadi bukan jadi petani aja gitu. Jadi buruh bangunan gitu. Iya, buruh bangunan. Kenapa biasa. Cuman kerja bangunan itu saya mah sewaktu-waktu. Iya, kenapa? Jadi bertani terus. Iya, kenapa saatnya buruh bangunan? Iya, dikarenakan saya mah nggak fokus kerja bangunan itu, bertani kan udah lain lagi. Oh, ada yang ngajak baru ikut ya. Iya. Jadi nggak ada pensiunan jadi supir, nggak ada pensiunan karyawan kerja bangunan. Itu kalau bertani kan ada. Bertani ada pensiunnya? Ya ada, 1 tahun sekali kan ada pensiun. Oh, sedikit maksudnya juga. Hasil panen itu kayak pensiunannya gitu ya? Iya. Oh, jadi kalau bertani itu jangka panjang, 3 bulan sampai setahun, baru ada kelihatan hasilnya. Kalau bangunan itu atau sopir atau buru-buru yang lain tuh tiap hari, gitu ya. Jadi bertani itu nggak bisa diandalkan tiap hari dong ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Banyak ruginya, banyak untung ya bertani? Ya lumayan, kalau 1 tahun sekali juga kan ada hasilnya. Tapi kalau setahun dibagi rata gitu masih untung nggak? Nggak juga ya? Iya. Plus lah. Cuman termasuk itu ya jadi nonton celengan lah. Jadi itu menambah semangat doang ya. Tapi hari-hari mah buruh ya. Buruh tani, buruh bangunan, buru-buru yang lain kalau disuruh orang ya. Jadi kan kalau ada nganggur, ada yang nyuruh baru kerja. Oke. Wadun, anak-anak Wadun ada yang jadi petani nggak? Iya, ada Supri kan. Supri nggak petani, bangunan? Ya bangunan masih. Oh, kadang-kadang bertani sama ya. Kadang-kadang bertani, kadang. Iya. Si Agus, sini Gus. Sini Gus. Bisa Gus. Sini Gus. Si Agus ini suka bertani apa suka ngapain? Iya suka bertani juga. Tapi dia tuh lebih banyak bantu kali ya? Iya. Bukan utamanya gitu ya? Bukan. Oh. Iya. Nah ini Wadun, dari tahun dulu nih, tahun 60-an, 70-an, 80-an, sampai sekarang ini petani berkurang atau bertambah? Saya? Jumlah petani berkurang atau bertambah? Atau ya bertambah sekarang. Jumlah petani? Iya. Kenapa bertambah? Ya bertambah, keuntungannya itu kan yang tani sayuran engkol, yang tomat gitu kan. Tapi kenapa orang-orang bilang jumlah petani berkurang? Kata siapa itu? Kata riset, kata penelitian. Karena kan kurang itu memang pasti kurang, karena kan tanahnya itu kan banyak yang beli orang luar. Oke, saya ngerti. Jadi lahannya dijual, tetapi profesi sebagai petaninya berpindah menjadi buruh tani. Maka orang-orang banyak yang menjadi buruh tani, gitu ya? Jadi bisa juga kalau nyewa.
Oke, jadi kalau tanah kosong disewa gitu ya. Nah baru Oh, bisa bertani. Ya semua banyak-banyaknya orang itu ya nyewa. nyewa ya. Banyak-banyaknya nyewa ya. Mm. Jadi sekarang itu bertani itu trennya itu eh, mulai bertambah jumlah petani, tapi lahan itu disewa Mm. atau menggarap tanah-tanah orang kaya dan Iya, menjadi buruh tani dia gitu iya, ya. iya, iya. Nah itu disebutnya apa ya Gus? Petani bukan kayak gitu ya? Buruh tani ya? Ya buruh tani maksudnya. Buruh tani ya. Kalau punya tanah sendiri, nah, Hmm. punya orang lain, bukan Ya. punya orang Saya lain. bertani hobi rugi terus, waduh. Iya. Nggak ada untung. Jadi gitu ya, saudara-saudara ya. Kata Waadun ini jumlah petani atau jumlah buruh tani itu bertambah, ya. Tetapi jumlah lahan yang mereka miliki berkurang dan mereka bekerja sebagai buruh tani. Buruh tani. Tapi sewaktu pertaniannya menunggu hasil panennya itu, mereka pergi ke kota jadi supir ojek, jadi tukang ojek, atau jadi buruh bangunan, atau kerja serabutan, gitu ya. Iya. Selama menunggu hasil panennya itu ya. Panennya itu. Karena hasil panennya itu kadang-kadang tidak bisa mencukupi untuk kehidupan sehari-hari. Iya, nggak Jadi bisa. untuk ceng-celengan. Iya, iya. Saya juga ngurus kopi ya. Nah, kopi-kopi gimana Ya, kopi? Waduh punya kopi ya? Iya. Berapa hektar? Ya sekitar 2 hektaran ada. 2 hektar bro. Waduh punya kopi 2 hektar. Sekali panen berapa juta? Bisa kali panen ya sekitar 50 juta mah memang dapat. Waduh, itu berapa tahun sekali? 1 tahun sekali. 1 tahun sekali 50 juta. Jadi sebulan itu dapat lah 2 juta aja. Jadi kalau 2 juta aja 2 kali 25 ya. Iya, iya. 25. Jadi sebulan itu Ya dapat sekitar 3 juta. 3 juta sampai 4 juta ya? Iya. 4 juta aja 4 kali 10 40. 40. 4 juta lebih waduh. Itu kalau panennya bagus ya. Iya, iya. Nah, jadi pertanian itu pertanian jangka panjang seperti perkebunan itu perkebunan ya jangka Iya. panjang, maka itu nanti bisa dibagi untuk per tahun gitu ya. Tapi biasanya begitu panen uangnya habis gak? Kan beli pupuk, Dia beli pupuk. bayar ngutang-ngutang dulu kan? Enggak, kalau udah habis panen mah ya kontan. Enggak ada anyuk-anyukan kalau pupuk. Enggak. Yang ngutang apa sebelumnya tuh? Pas pelihara ada utang-utang nggak? Enggak, jadi diurusnya sendirian saya mah, enggak ngupah. Hah? Itu pupuk. Kan beli pupuk minjem dulu. Sudah habis mah. Ya. Iya. Jadi minjem dulu pupuk selama belum ada panen, begitu habis panen dibayar gitu kan? Nah, berapa persen tuh dari pupuk tuh bayar untuk pupuk? Untuk pupuk Ada 30% dari 50 juta itu? ya pokoknya sekitar 2 jutaan lah habis Setahun? 1 tahun ya. Pupuk? Iya. Buruh tani? Buruh tani ya banyak, Mahal ya? mahal. Hah? Berapa tuh totalnya setahun sampai panen lagi bayar buruh kira-kira? Ada 15 juta? Ya ada. Ada, cuman saya mah enggak ngupah gitu. 6 juta setahun? Iya, sekali panen gitu. Untuk ngambil kopinya aja upahnya 6 juta. Berarti dari yang 50 juta tadi udah berkurang 6 juta dong? Iya, iya. 50 juta berkurang 6 juta, berkurang lagi bayar utang pupuk, bayar buruh yang diutang lagi yang selama setahun itu gitu kan ya. Ojek bersihnya berapa sekali panen? Ya paling 30 jutaan. Dari 50 juta bersihnya sekitar 30 juta. 30 juta. Tetap sebulan 2 jutaan ya. Iya, iya. 2 hektar itu sebulan 2 juta ya. Itu Cuman daripada jadi pengangguran kan. nah, lumayan oke. gitu. Iya sih. Daripada pengangguran tanah-tanah kosong digarap aja semua ya. Ya nggak? Iya, iya. Nah, cuma yang paling asik itu misalnya kalau pemerintah itu menyediakan perkebunan jangka pendek ya. Ya lahan-lahan jangka pendek yang bisa disediakan oleh pemerintah, nggak usah sewa ya. Tapi sewa juga nggak apa-apa kali ya. Nggak apa-apa ya sewa ya. Jadi lahan-lahan perkebunan jangka pendek yang bisa disewa oleh masyarakat dengan murah. Nah di situ masyarakat tuh berputar ya. Iya, iya. Karena lahannya udah nggak ada ya. Iya, udah nggak ada. Lahan udah nggak ada, jadi lahan ini dibeli lagi aja oleh pemerintah. Sekarang juga saya udah mulai mau garap sawah. Ya sekitar 250 tumbak lah. Itu sawah siapa? Punya
Haji Edi orang Salam 2 juta 1 tahun disewa. Sewa ya. Oke. Ya mungkin ini solusi juga ya bro ya. Karena kata Waadun lahan pertanian udah nggak ada, sewa juga mahal, pupuk juga mahal, tenaga kerja juga mahal. Barangkali pemerintah beliin tanah seperti perhutani ya, Iya. disewakan, nggak apa-apa sewa ya. Iya. Kemudian diusahakan perkebunan jangka pendek untuk hasil pertanian hidup sehari-hari, Sehari-hari. gitu kan ya? Iya. Itu belum bisa jual ya? Ya belum. Baru buat bukan masuk dijual buat makan gitu ya? Tapi dijual juga kan? Kan ngutang dulu kan sebelum panen. Iya. Akhirnya Saya juga ngurus kopi ya sekitar 8 jutaan ada utang. oke. Iya. Ya. Jadi bertani 3 bulan ngutang juga, Iya. kemudian nanti pas panen bayar utang lagi gitu ya? Seperti saya ke musibahan kemarin ya. Kalau nggak ada tengkolak kopi, saya kan habis itu 12 jutaan lebih. Iya. Iya sih bro. Kemarin itu Pak Adun kena musibah, tanahnya longsor. Nggak ada uang, nggak bisa pinjam kemana-mana, ke tetangga juga sama, susah. Kemudian tengkulak yang bayar. Itu kan dari desa. Foto-foto. Desa Kan foto-foto. untuk apa dipoto? Kan anak si Agus juga yang kecil bisa moto. Iya betul. Nggak ada apa-apa. Nah. Kepala desanya juga nggak ada ngejenguk mas. Nah, Bang. iya itulah dia ya. Jadi kadang-kadang jadikan objek, dijadikan angka-angka, dijadikan apa namanya pelengkap saja untuk aktivitas pelaporan dan segala macam ya. Tidak ada. Ya gitu deh bro. Cuman gini bang. Ada itu kalau kemusibahan bantuan nggak ada. Seharusnya ada. Tapi nggak ada sama saya. Ya. Bagaimana? Harus nanya. Wadon gini. Dulu ya waktu Wadon kecil itu tanahnya orang tua Wadon berapa hektar? Ya semuanya ya 2 hektaran ada. Tanah Wadon, tanah orang tua. Iya. Tanah orang tua. Terus kemudian dibagi berapa ya? Sekarang itu dibagi 10. 2 hektar dibagi 10. Terus sekarang dibagi lagi nggak? Nggak, dijual. Sebagian ada dijual. Ya, yang lainnya emang dijual dulu. Cuman dibelikan sawah. Oke. Sawahnya termasuk punya keuntungan lagi dijual lagi. Nah, yang pokoknya yang bersihnya sekarang itu ya sekitar 2 hektaran. Ada. Kan dulu 2 hektar tanahnya. Sekarang 2 hektar lagi. Ya lebih. Dulu lebih kali. Dulu mah lebih. 10 hektar kali ada kali. Ya 3 hektaran ada lah. Memang susah bro, data itu nggak pernah lengkap, nggak pernah ada di petani. Cuma yang saya dengar terakhir itu Wadun punya lahan berapa tumbak? Sekarang ya perhitungan ya kan dikasih dari bapak 95 tumbak. Itu dengan rumah ya? Ya, yang rumah itu 32 tumbak. Jadi sekitar segitu 140-an ya? 120-an ya? Iya. 125-an tumbak. Iya, itu iya. tanah yang dari warisan. Iya. Nanti diwarisin lagi ke si Agus ya? Iya. Kalian lain-lain ya? Iya. Jadi tambah kecil ya? Itu ada yang mau beli juga, saya enggak akan dijual. Oke. Kasihan kan untuk cucung-cucung saya di mana nanti. Nah, itu dia ya. Jadi begitulah nasibnya ya. Jadi lahan makin sempit. Jadi pola pertanian itu nggak ada mekanisme atau nggak ada manajemen yang bisa mereka pegang. Semuanya untuk survive ya, untuk bertahan. Ngutang dulu segala macam, serabut nanti bayar segala macam. Tidak ada yang membimbing seperti itu. Saya nggak tahu ya, apakah kemudian penyuluh pertanian itu melakukan ini atau hanya membimbing cara bertani penyuluh itu. Ya, cuma cara bertani ya. Tapi cara hidup enggak ya? Enggak. Ya itu. Jadi harusnya ada penyuluh secara hidup. Ini yang paling penting. Oke. Gitu ya bro. Jadi nampaknya saya tidak bisa menyimpulkan juga ya, karena Pak Boliot gini urusannya. Jadi tinggal pemerintah melihat ini mudah-mudahan dan merumuskannya. Tapi saya pikir ya ada usulan dari Wadun ini cukup bagus nih. Lahan-lahan pemerintah itu dibeli, lahan-lahan itu dibeli oleh pemerintah, kemudian disewakan ke masyarakat secara murah, biar bisa masyarakat bergulir untuk pertanian. Gitu kan ya. Dan kemudian disediakan pupuk, boleh diutangin dulu tapi bayarnya ke pemerintah biar tidak ada tengkulak bayar mahal gitu ya. Kemudian bibit juga disediakan, apa-apa bayar lagi kemudian. Jadi semua ngutangnya pada pemerintah gitu ya. Harusnya ya. Tidak ada jaminan, tidak ada kolateral. Jaminannya adalah bahwa mereka hidup. Iya. Gitu. Gitu ya. Sampai jumpa nanti di
kontemplasi berikutnya.